Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yes. Judul khotbah saya hari ini adalah Preparing for Passover. Ya, jadi persiapan menuju Paskah. Karena sudah berapa hari sih perayaan Paskah tuh kita rayakan dari dulu. Dari zaman mungkin kalau kecil itu kita rayakan Paskah itu ada semacam hal yang kita gunting, tempel, atau bahkan nyari telur ya. Mungkin waktu kita masih kecil. Sampai sekarang itu sudah berapa kali kita mungkin menangis terharu selama Jumat Agung dan Paskah. Tetapi masalahnya mungkin belum ada perubahan. Sudah berapa kali kita menangis dan terharu, dan kita merasa terharu Tuhan Yesus rela berkorban di atas kayu salib demi menebus dosa setiap kita. Lalu apa habis itu? Apakah kita sudah berhasil hidup benar? Apakah kita sudah benar-benar menyerahkan hidup kita buat Tuhan? Mari jangan lewatkan Paskah kali ini. Kita harus ada persiapan dulu nih, makanya judulnya Preparing. Ya, jadi persiapan menuju Paskah ya. Jadi siapin diri kita. Mari kita baca firman Tuhan di Lukas 22 mulai dari ayat 8. Oke, baca bareng-bareng ya. Gambar. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya." Ayat berikutnya, "Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Persiapkan Paskah. Nah, persiapan menuju Paskah ini butuh ketaatan yang kita coba perhatikan di ayat-ayat tadi. Dalam ayat-ayat tadi ada kata ikutilah dia. Apa kita taat disuruh? Ikutilah dia. Siapa? Nggak pernah lihat orangnya, nggak kenal. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu. Loh, diikuti, masukin ke dalam rumah, ngomong lagi, nggak diusir, nggak kenal, taat aja ya. Guru bertanya, katakan guru bertanya kepada mereka itu, kepada tuan rumah itu, "Di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?" Nah, kita belajar taat aja kalau Tuhan suruh. Jadi walau kayaknya mungkin nggak masuk akal, walaupun mungkin kayaknya kok nggak kenal loh, masuk ke dalam rumah lo kok ngomong aja gitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin ajak ngobrol sama orang yang kita nggak kenal. Tapi ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan kasih tempat, dan tempatnya dikatakan besar. Kalau Tuhan kasih berkat itu nggak tanggung-tanggung ya, tapi besar, nggak nanggung. Nah, di ayat 12 juga tadi sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap. Bayangin kalau berkat Tuhan. Kalau zaman sekarang tuh mungkin kalau dikatakan lengkap itu ya ada speakernya, ada amplinya, ada peralatannya, mungkin ada AC-nya. Kalau zaman sekarang gitu ya, sudah lengkap, sudah ada proyektornya, biasanya gitu ya. Kalau dikatakan lengkap, ya ada tempat duduknya, jadi lengkap. Nah, kita sering kali mungkin stres karena kita sibuk pakai tenaga kita sendiri, pakai usaha kita sendiri untuk wujudin apa yang menjadi maunya kita. Capek. Mungkin kalau beberapa dari kita merasa lagi kayaknya lelah banget ya, burn out banget, capek. Mungkin beberapa dari kita pakai tenaga kita sendiri. Padahal kalau berjalan bersama Tuhan asal taat, besar dan lengkap. Tapi seringkali banyak manusia modern, pas Tuhan ngomong suruh nggak mau. Tuhan nggak ngomong, keinginan kita paksa. Kita tabung-tabungin, kita cicil-cicilin, akhirnya ribet sendiri. Kalau bersama Tuhan asal kita taat, tempatnya tersedia, besar lagi tempatnya.
besar, lengkap, nggak perlu capek, nggak perlu cicilan, nggak perlu ribet. Nah, mari saudara belajar taat sama Tuhan. Jangan biasakan, mungkin banyak dari kita belajar nyautin firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan, teman saya ngelakuin kok kayak gitu. Mungkin semua juga ngelakuin, kan lagi tren. Masa kok kamu nggak ngelakuin? Itu kan biasa di mana-mana dilakuin. Walau satu dunia melakukannya, tetapi ketika firman Tuhan berkata tidak, maka kita jangan hidup seperti apa kata dunia. Nah, menuju Paskah kita perlu persiapkan diri, koreksi diri kita. Apakah kita sudah hidup menaati firman Tuhan? Karena di situ ada kata taat dari tadi kita bahas. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak akan tahu apa yang perlu ditaati. Kalau kita nggak dengar khotbah, kita mungkin nggak tahu apa yang perlu ditaati. Kalau satu dunia mungkin seluruh teman kita mungkin hidupnya modelnya begono, kalau kata orang ya, hidupnya semaunya. Tetapi hidupnya mungkin ada di dunia itu, mungkin teman-teman kita hidupnya yang dikejar mungkin cuma uang, atau mungkin yang diandelin itu duit, koneksi. Tetapi kita nggak perlu turut apa kata dunia. Kita tetap bisa hidup, yang dikejar itu tuh perkenanan Tuhan. Yang dikejar itu kita bisa hidup berbeda, hidup taat kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan udah ACC, maka tempatnya tersedia. Tuan rumahnya mengizinkan dan semuanya sudah lengkap. Nah, begitulah berkat taat sama Tuhan, bukan sekedarnya, tetapi semuanya udah lengkap. Mari mulai hari ini saudara, kita taat. Ketika Tuhan minta kita bergerak, kita gerak. Kalau kita diminta diam, kita tenang, sabar, percaya. Ketika mungkin Tuhan suruh kita menunggu dengan sabar. Nah, dan dikatakan tadi di ayat, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Mungkin beberapa dari kita udah taat bergerak, tetapi tempatnya kita yang pilih. Kalau enggak bergerak, waktunya kita yang pilih. Bergerak sih bulan depan. Padahal ingat, kalau Tuhan minta, kita taat aja. Apa yang disiapkan menuju Paskah? Salah satu mencari apakah ada jejak ragi. Apakah ada remah-remah roti yang jatuh yang harus dibersihkan dari ruangan? Itu salah satu kegiatan persiapkan Paskah. Nah, kalau kita lihat, ragi itu merupakan simbol dosa atau pengaruh dosa dan perbudakan Mesir. Maka itu saudara, kita harus menuju Paskah, persiapkan diri kita. Kita harus bersihkan dulu semua dosa kita. Semua mungkin kita ada hal-hal yang empet-enek, pahit. Nah, itu bersihkan dulu. Persiapkan diri kita menyambut Paskah atau merayakan Paskah. Bukan hanya hadir ibadah, tetapi kita datang ibadah dengan persiapan, karena Dia Tuhan yang layak. Tetapi siapkan hatimu, siapkan kekudusanmu. Justru sebelum menghadap Tuhan, siapkan diri kita. Kalau kita mungkin dipanggil menghadap Pak Menteri atau Pak Presiden gitu ya, Pak Jokowi, pasti kita persiapan. Mungkin ada orang yang ukur baju, bikin baju. Mungkin ada orang yang mungkin potong rambut, persiapan. Bersih-bersih, rapi-rapi, wangi. Kita tapi mau ibadah Paskah, perayaan Paskah, kita seringkali terjebak dengan nanti mau nonton drama di Paskah. Mau nonton, kita ada tarian ya, kita ada tarian, mau lihat tarian nanti Paskah. Kita sibuk dengan entertain, kita sibuk dengan hal-hal yang kita bisa nikmati. Tapi harusnya kita kalau datang ke Pak Jokowi, datang ke Presiden, masih kita rapi-rapi. Tapi kita datang ibadah, seringkali kita nggak persiapan. Nah, kita mau ada persiapan. Mereka kalau lihat, mereka tuh mencari apakah ada jejak dari ragi, apakah ada remah-remah roti yang jatuh. Nah, dibersihkan ruangannya. Karena ragi itu merupakan simbol dosa. Jadi kita persiapkan Paskah, jangan cuma disepelekan. Tiba-tiba Paskah, malah banyak dari manusia modern. Setiap kali ada liburan, malah sekalian liburan 1 hari malah menjadi liburan 5 hari. Liburan tanggal merahnya 2 tanggal menjadi liburan seminggu. Lalu nggak apa-apa ibadahnya minggu depannya aja. Manusia modern terkenal di seluruh dunia sebetulnya sedang mengalami hal itu. Tapi aminnya di tempat ini ya. Aminnya kecil tapi hadir. Dalam menuju Paskah ada satu perayaan hari Minggu. Hari Minggu Palma, hari Minggu Palem,
yang memperingati hari perayaan kedatangan Tuhan Yesus yang penuh kemenangan ke kota Yerusalem. Nah, di mana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai, ya. Ada gambarnya kah? Tadi oh ya, dalam satu perayaan hari Minggu Palem itu perayaan kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan di Markus 11 ayat 7 sampai 11 benar. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat 11, sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus dengan daun palem dan menyerukan Hosana. Itu daun palem adalah simbol kemenangan. Pada masa pemberontakan Makabe, orang Yahudi menaruh gambar ranting daun palem pada koin uang mereka sebagai simbol kemenangan terhadap bangsa Yunani. Dan seruan Hosana itu lebih merupakan satu seruan, dikatakan seruan minta tolong. Seruan Tuhan Yesus, tolong kami. Oh Lord, save us now. Save us Jesus. Seperti di Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Sorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Rajamu datang kepadamu. Ya, ada gambar Tuhan Yesus di atas keledai, bukan lagi makan susu kedelai, beda. Mereka mengharapkan Yesus itu sebagai raja yang sudah dinubuatkan ini datang, sudah datang. Mereka berharap raja yang mendatangkan pembebasan melawan bangsa Romawi itu sudah datang. Mereka mengharapkan satu pemimpin dari Tuhan yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan, yang bisa memukul mundur pasukan musuh, mengusir penjajah, sehingga mereka tuh bebas, merdeka seperti zaman Raja Daud. Makanya tadi doa-doanya seperti itu. Mereka ngarep pembebasan Allah mereka. Kita ngarep satu jawaban solusi, satu jawaban doa, cara kita, menurut pikiran kita. Tetapi Tuhan Yesus datang sebagai raja yang berbeda dari apa yang ada di benak mereka. Tuhan Yesus datang bukan menaiki seekor kuda selayaknya biasanya seorang raja masuk ke dalam kota setelah biasanya memenangkan peperangan. Tetapi ini Tuhan Yesus naiknya keledai. Nah, kalau kuda itu melambangkan peperangan seperti apa yang mungkin orang-orang harapkan, keledai itu melambangkan damai dan kelemah lembutan. Nah, ini persiapan Paskah, ada kata-kata damai, lemah lembut. Orang-orang mengharapkan pembebasan secara politik, tetapi Tuhan Yesus merancangkan kemenangan yang lebih besar dari sekedar batasannya politik aja. Tetapi bicara kemenangan pembebasan dari kuasa dosa. Nah, mari kita belajar melihat lebih luas dari sekedar segala sesuatu yang ada di dunia. Pembebasan Allah dunia, cara kita di dunia yang sementara ini. Apa yang perlu dipersiapkan menuju Paskah? Kita belajar di poin ini adalah dari pembahasan perayaan hari Minggu Palem, kita kembali lagi belajar untuk bersihkan diri dari ragi. Iya betul, ada kata-kata itu. Bersihkan diri dari ragi dan hidup bebas dari kuasa dosa. Jadi itu persiapan Paskah. Jadi jangan sampai orang-orang, wah nanti justru Paskahnya, atau kalau nggak datang melihat sesuatu pulang. Makanya berapa banyak Paskah yang terlewat. Orang-orang mengharapkan pembebasan secara politik, tetapi Tuhan Yesus merancangkan kemenangan yang lebih besar. Bicara kemenangan pembebasan dari dosa. Mari persiapkan Paskah. Tadi di atas kita bicara ragi itu simbol dosa. Jadi kalau sekarang dikatakan itu
bersihkan dari ragi, bersihkan diri kita dari dosa. Mungkin selama ini ada beberapa dosa yang kita nyaman, berasa udah terbiasa di situ, tapi udah saatnya kita tanggalkan. Nah, ini baru Paskah. Kalau kita persiapkan Paskah, inilah baru Paskah. Bukan sekedar nonton drama atau dance, ada performance dance nanti di Paskah kita. Jangan lupa catat di 31 Maret, silakan hadir. Tapi di ruangan yang lebih besar di sana ada banyak Kristen Natal dan Kristen Paskah yang suka hadir, ya kan? Tapi bukan kita, Bapak Ibu Saudara. Akan menjadi hambar dan sia-sia kalau kita merayakan Paskah tanpa persiapan. Mari kita putuskan siang hari ini, saya tidak lagi mau hidup di dalam dosa. Mari kita katakan bersama, saya tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Nah, dalam serunya momen Minggu Palem itu ada yang lemparin pakaiannya di jalan, ada yang menebarkan ranting-ranting, ada daun palem untuk menghormati raja, juru selamat yang mereka nanti-nantikan. Ada yang mungkin cuma ikut-ikutan karena lagi tren, lagi populer, lagi viral. Pada zaman itu mereka nggak benar-benar ngerti. Tetapi seperti di ayat berikutnya di Markus 11 ayat 7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang yang berjalan depan, mereka mengikuti dan belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita baca bersama Markus 11 ayat mulai dari 15:34. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya salah pertama. Tadi dielu-elukan, Hosana, diberkatilah. Lalu beda beberapa ayat, Tuhan Yesus melakukan hal ini. Tuhan Yesus mengusir dan tidak memperbolehkan. Intinya ada teguran. Ada Tuhan Yesus itu memperbaiki, Tuhan Yesus menegur. Tetapi pertanyaannya, persiapan kita menuju Paskah, apa sikap kita ketika ditegur? Kalau kita terima teguran gimana? Suka nggak? Atau rasanya, oh enggak, bukan saya yang salah, kamu yang salah. Seringkali berapa banyak manusia yang berlatih bebal dan nggak bisa terima teguran karena sehari-harinya terbiasa, oh saya nggak berasa salah, dan makin jago mengelak atau pembenaran diri, jago kalau nyusun kata pembelaan diri, dan ada juga yang marah ngegas lebih kencang daripada yang negur. Nah, kalau kita terbiasa kayak gitu, padahal teguran itu baik buat kita. Berarti ada yang peduli, ada yang punya tenaga capek-capek mau kasih tahu hal-hal yang membuat kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Dan kalau dalam konteks ayat ini, Tuhan loh yang menegur, bukan manusia. Tuhan yang menegur. Harusnya sebagai ciptaan kita manut aja, taat aja, iya aja, nurut aja kalau ditegur. Kalau kita benar, anggap dia Tuhan kita. Seringkali kita nggak anggap dia Tuhan kita. Kalau sehari-hari kita nggak bisa terima teguran, selalu pembenaran diri dan tidak merasa salah, maka akan sangat sulit kita terima teguran yang dari Tuhan. Karena sehari-hari kita udah berlatih nggak bisa terima teguran, akhirnya kita nggak bisa terima, kan kita rasionalisasi. Padahal kalau sedang alami sesuatu, ada baiknya kita pikir, apa sih yang kita bisa pelajari dari kejadian ini? Harusnya kita bisa mikir. Mungkin Yesus menjadi satu sosok pembebas yang berbeda dari apa yang diharapkan, tapi Tuhan Yesus itu bahkan menegur dan memurnikan bait Allah. Bahkan beberapa hari setelah itu mereka melihat Tuhan Yesus mengizinkan dirinya dipukul, diludahi sampai wajah dan tubuhnya hancur, tidak bisa dikenali lagi. Berbeda dengan harapan, tidak sesuai harapan. Nah, mereka nggak lagi melihat Yesus sebagai pembebas, dan pendirian mereka berubah. Yang tadinya menyambut Yesus Raja, Hosana, diberkatilah, tiba-tiba mereka berkata, salibkanlah dia, lepaskanlah Barnabas. Orang-orang dengan mudahnya berubah pikiran, berpaling hatinya, berubah pendirian. Dan kita harus siapin hati kita. Apakah kita mau seperti mereka yang tertulis di firman Tuhan ini, orang-orang yang berubah pendirian?
Orang-orang yang gak tetap pendiriannya sama Tuhan. Mari kita belajar jadi pribadi yang mau terima teguran, jadi pribadi yang mau perbaiki diri. Jangan jadi pribadi yang gak setia kepada Tuhan. Jangan kita berubah-ubah cinta kita kepada Tuhan tergantung Tuhan kasih nggak ya apa yang saya mau. Tergantung Tuhan itu jawab doa saya nggak ya. Kalau Tuhan nggak jawab, jangan seperti itu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan menuju Paskah? Nanti segera multimedianya ada kata-kata seperti ini. Miliki hati yang lembut terima teguran dan setia dalam proses pemurnian. Nah, itulah kalau iman kita kepada Tuhan berdasarkan situasi dan kondisi, maka kita nggak akan pernah bisa berkomitmen. Kalau ketika kita lemparkan pakaian kita karena kita ikut-ikutan apa yang lagi hype, apa yang lagi viral, apa yang lagi tren, hanya karena kenapa kok ibadah kok rame, karena seru-seruan, rame-ramean, hasilnya nggak akan kuat. Tiba-tiba bisa berubah arah pendirian, mudah berpaling hatinya. Kenapa mereka semua berkerumun taruh pakaian dan daun palem? Mungkin nggak ada ya pada saat itu kan nggak ada handphone, nggak ada sosial media, tapi mereka datang mungkin dari kabar dari mulut ke mulut, lagi hype, lagi tren, ada hal yang lagi rame. Tapi akan sangat bahaya kalau kita itu terbiasa ikut-ikutan karena tren, bukan karena kita mengerti firman Tuhan. Kenapa pelayanan? Karena seru-seruan, ikut-ikutan teman. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba berubah pendirian. Yang tadinya gereja, ibadah, tapi sekarang udah gak pernah ibadah lagi. Karena datang ibadah karena seru. Kalau udah gak seru, karena datang ibadah kenapa? Karena teman. Kalau temennya udah gak ibadah, yang tadinya pelayanan tapi sekarang udah gak pelayanan lagi. Kalau patokannya karena cari seru, cari temen, nah kalau pelayanannya udah gak seru lagi. Nah kalau temen-temennya udah gak pelayanan lagi, takutnya ikutan gak pelayanan lagi. Yang tadinya mungkin bilang ada beberapa dari kita pernah dengar juga. Tadinya bilang katanya mau beri hidup untuk Tuhan, tetapi sekarang malah sibuk fokus cari uang. Kondisi temponya aja nggak stabil. Boro-boro naikkan level lagi. Tadinya mungkin tidak pelayanan, tapi ada pelayanan. Bertambah lagi waktu yang dipersembahkan, hidup yang dipersembahkan, ditambah levelnya. Tetapi belum sampai dia naik, tiba-tiba sudah menghilang karena dasarnya nggak kuat. Walaupun pendirian orang lain bisa berubah, kita mau belajar tetap setia di dalam proses pemurnian. Kita percaya aja sama Tuhan. Kita lihat akhirnya, segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun pendirian orang lain bisa berubah, tetapi Tuhan kita tetap setia. Amin. Nah, apa yang perlu dipersiapkan menuju Paskah? Nanti dengan iman kita lihat ada gambarnya. Coba gambar hati kok saudara. Jadi cuma gambar hati doang. Jadi miliki hati seorang murid yang selalu mau diajar. Iya. Kenapa? Kita lihat tadi Markus 11 ayat 16, ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Tadi udah kita baca. Ada kata-kata ini, lalu ia mengajar mereka. Ingat ya, tadi kita ada bahas kata-kata itu ya, untuk ayatnya sama kok tenang. Mengajar mereka. Nah, Tuhan mengajar mereka, pertanyaannya, berapa banyak anak Tuhan masih suka belajar? Kalau suka belajar, pasti suka ibadah. Kalau suka belajar, pasti suka dengar khotbah. Kalau suka belajar, pasti suka baca firman Tuhan. Tapi berapa banyak anak Tuhan sudah tidak lagi suka belajar? Kalau suka belajar, pasti suka ditegur. Ya karena teguran itu seringkali memperbaiki, berarti suka belajar. Kalau suka belajar selalu, bukannya kalau ngeliat orang lain kayaknya lebih semangat, lebih suci, rasanya gitu. Ada yang bilang sok suci dah. Kalau orang suka belajar, kalau ngeliat temen kita kayaknya lebih semangat, lebih suci, justru kita maunya belajar karena suka belajar. Tapi kan ada orang kayak begitu kan. Nah, kita nggak bisa belajar kalau kita nggak hadir dengar khotbah. Kita nggak bisa belajar kalau kita nggak baca firman Tuhan. Nah, Tuhan mau ngajar kita, tetapi seringkali anak Tuhan itu mengizinkan dirinya belajar dari mana aja. Coba YouTube, medsos, Netflix ya. Kita belajar dari hal lain. Tahunya dari mana? Coba lihat.
Saat 24 jam kita ngapain aja? 2 menit baca perikop firman Tuhan, lalu ada telepon masuk. Gitu ya. Atau 10 detik baca judul perikop firman Tuhan, lalu ada WhatsApp notification masuk. Itu yang terjadi dengan begitu banyak orang. Lalu kita mulai kasih tempat YouTube sehari 4 jam. Sosial media, dari WhatsApp, sosial media Instagram, apapun itu, kita belajar dari ribuan orang, kita scroll. Itulah guru-guru kita. Itulah nubuatan-nubuatan, firman-firman yang kita dengar. Mungkin sosial media, kita taruh WhatsApp dan Instagram bisa sehari 6 jam. Nggak tidur tuh pakai infus. Lalu Netflix mungkin 5 jam, selebihnya tidur pun tidak cukup. Mereka lebih suka diajar sama dunia dibandingkan dengan firman Tuhan. Kalau nonton Netflix 5 jam tidak ngantuk. Sulit untuk ngantuk. Tanggung. Tapi kalau Pak dengar firman Tuhan. Dulu zaman kami, kita semua, dari wajah-wajahnya kan veterannya. Dulu zaman kita sebelum pandemi, ada ibadah 3,5 jam. Wah, dia bahasa roh di 3,5 jam ke belakang. Masih banyak yang menangis, masih banyak yang pulang enggak. Tetapi setelah pandemi roboh generasi rebahan. Khotbah di atas 20 menit mulai pakai salotip. Dipaksa. Ini berbahaya ini. Akhirnya udah mendingan. Tetapi kitanya sudah di-crush, kita sudah dihancurkan sama strategi setan. Kita kembalikan. Karena udah mau Paskah, bayangkan khotbah Paskah udah bagus-bagus, tetapi ngantuk sekali. Karena semalam tidurnya jam 3 subuh. Ada yang tanggung ditonton, ada yang tanggung dibalas. Kita nggak persiapan ibadah karena 2 hari sebelumnya. Karena sehari sebelumnya makannya salah, ya makannya salah kan jadi sakit. Overwork, kerjanya salah, ya jadi sakit. Minggu izin nggak bisa hadir karena sakit. Ya kenapa sakit? Tapi kalau lagi ada tiket ke Amerika nggak pernah sakit tuh. Iya, jam 3 subuh tiket ke Amerika nggak sakit, dia pasti terbang. Nggak mungkin nggak terbang. 99,9% pasti terbang. Tetapi kalau tadi pagi ada hujan dikit, baru lihat mendung, takutnya nanti tidak agak lama katanya. Tapi kalau pesen makanan, Pak, mohon maaf lagi hujan agak lama, gak apa-apa. Pas lagi ada diskon gak apa-apa ya. Bisa pilih tuh priority, sedang atau hemat. Hemat gak apa-apa, diantar 90 menit kemudian saya sabar demi makanan, karena kita suka makan, tapi kita gak suka makan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan cepetan ini, di jam berapa ini? Aduh Tuhan, bahaya. Harusnya kalau YouTube jadi gurumu, maka saudara masuk surga YouTube. Kalau Netflix jadi gurumu, maka saudara masuk surga Netflix. Tapi kalau kita mau menjadi surga kekekalan, maka kita posisikan diri kita sebagai murid Kristus. Kelihatan kalau murid itu sibuk hadir, sibuk catat khotbah, sibuk belajar, bukan sibuk komplain, ya. Berapa banyak anak Tuhan sibuk komplain, khotbahnya lucu, salah. Nggak lucu, nggak tahu salah apa nggak, karena udah tidur juga. Salah juga jadinya ya. Kepanjangan salah. Tadi nyatet jadi nggak catat katanya. Kependekan tadi saya belum catat, kok udah selesai, salah lagi. Banyak manusia modern sibuk komentar ayat firman Tuhan, udah nggak relevan katanya dengan zaman sekarang. Karena nyaman hidup dalam dosa, kita tidak sedang memposisikan diri sebagai seorang murid kalau begitu. Nah, Tuhan mengajar mereka dan berkata, bukankah ada tertulis? Tadi ada ayat firman Tuhan, tadi ada yang kita baca ya, bukankah ada tertulis? Percayalah dan bukalah di Alkitab masing-masing. Bukankah ada tertulis? Jadi Tuhan bilang, bukankah ada tertulis? Nah, seperti Tuhan ngomong, seharusnya kalian tahu, ada tertulis kan? Dia kan ngomong gitu, bukankah ada tertulis? Nah, seperti Tuhan ngomong kayak gini, ada tertulis kan? Kalau kalian baca, kalian tahu, berarti kalian nggak baca. Ada tertulis kan? Bukankah ada tertulis? Seperti Tuhan ngomong, kamu tuh nggak ngerti, nggak paham. Kan ada tertulis. Mungkin kita, ya pernah baca kayaknya, tapi nggak paham. Kenapa kamu nggak paham? Karena kamu mungkin baca kitab sendirian. Harusnya datang seperti ini. Kita bahas firman dengan lebih dalam dan lebih ribet. Kalau di rumah kan gitu, baca
selah. Kita yang selah. Mending pas kata selah kita istirahat, ini bahaya nih. Kita kalau benar-benar kan selah langsung cari tahu secara sejarah kata selah itu dipakai kapan, siapa yang bikin, siapa yang taruh, ngapain, gitu kan ya. Tapi kalau di sini kalau kita bahas lebih dalam, tapi kalau di rumah selah ditutup langsung. Istirahatkan diri kan, selesai gitu kan. Langsung cari tiket liburan lagi. Kapan diskonnya katanya. Bahaya itu ya kan. Di Jepang aja lagi ada Streptococcus ya. Hampir di seluruh daerah cuma ada 2 provinsi doang yang aman. Di Paris, di Hong Kong, bedbugs. Duduk aja bisa, ntar bedbugsnya datang ke Indonesia gara-gara kita. Yang ya kesini aja bisa. Ya, liburan dalam hadirat Tuhan ya. Nah, Tuhan bicara seperti bukan kadang tertulis. Nah, kita bingung sendirian sama ayat yang kita baca karena kita nggak tertanam dalam komunitas Kristen yang maksimal dalam Kristus. Kenapa? Komunitas Kristennya nggak maksimal, dia sama-sama nggak paham firman Tuhan. Kalau kumpul ngeliatinnya drama, tepok-tepok, pulang. Nggak ada. Jadi kita tanya kiri nggak kenal, kanan nggak paham. Yang bicara juga nggak paham, pusing. Bahaya. Nah, miliki hati seorang murid yang selalu mau diajar. Yang berikutnya, apa yang perlu disiapkan menuju Paskah? Mari kita belajar miliki sikap hati yang benar-benar mencintai Tuhan. Cari Tuhan karena Dia Tuhan. Cari Tuhannya, cari pribadinya, bukan sekedar pertolongannya dan mujizatnya. Karena mereka kasih pakaiannya, kasih palem, ngapain? Karena Tuhan Yesus sudah lakukan banyak mujizat. Iya. Nah, kalau nggak ada mujizat, udah disalib gimana? Bubar. Pas enak mau, pas disuruh pelayanan sulit. Pas doa, pas dapat khotbah rasanya percaya, pas pulang abis doa kok keadaan makin parah. Jadi kurang percaya. Kita bisa belajar dari kesalahan. Pada minggu malam orang-orang bersorak mengeluh-elukan Yesus karena ada maunya. Alasan sebenarnya dari mereka bersorak berseru itu karena mujizat-mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Ada yang disembuhkan, ada yang bangkit dari kematian, ada yang mereka bersorak berseru mengeluhkan Yesus karena mereka berharap Yesus adalah jalan secara politik untuk bisa dibebaskan dari penjajah Romawi. Pujian mereka tuh, seruan mereka tuh berasal dari satu sikap hati, apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan bagi saya. Jadi ketika mereka melihat bahwa saya sudah tidak diuntungkan, saya sudah tidak ada gunanya lagi bagi saya, tidak ada untungnya, maka saya cari solusi yang lain. Karena fokusnya saya dan saya. Nah, kita Paskah itu fokusnya kalau saya gak akan dapat sesuatu, mau dramanya 2 jam pun gak akan bertobat. Karena pertobatan di diri kita keputusannya, bukan di dramanya indah apa enggak. Gedungnya indah, AC-nya dingin, tidur. Gedungnya panas, dia gerah keluar, sama juga. Keputusannya ada di tangan kita. Nah, kita bisa belajar dari hal ini bahwa mereka bukan dengan sebenar-benarnya memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan Yesus karena Dia Tuhan. Tetapi mereka memuji Tuhan Yesus karena mereka butuh mujizatnya. Mereka butuh solusinya, mereka butuh untungnya apa, gunanya apa, dapatnya apa. Makanya karena mental dekati Tuhan, karena ada maunya seperti ini, maka mereka dengan mudahnya berubah pendirian. Yang tadinya mengeluh-elukan, cuma beda ayat, beda 1, 2 langsung tiba-tiba salibkan Dia, kok jauh banget. Tadi bersorak, Hosana, diberkatilah Dia, Rajamu datang. Tiba-tiba salibkanlah Dia, bebaskan penjahat. Aneh. Nah, mari kita karena Dia Tuhan dan percaya penuh sama Tuhan. Percaya aja, jalani semua proses yang Tuhan izinkan, selesaikan sampai akhir. Nah, apalagi yang perlu dipersiapkan menuju Paskah. Mari kita dari ayat-ayat tadi kita lihat. Mari kita belajar miliki sikap hati yang benar-benar mencintai Tuhan. Cari Tuhan karena Dia Tuhan. Cari Tuhan, cari pribadinya, cari Tuhannya, bukan sekedar pertolongannya dan mujizatnya. Nah, orang-orang melemparkan pakaian ranting daun ke jalan, dan ini salah satu tradisi. Orang melemparkan pakaian sebagai tanda itu memberikan dukungan, meminta dukungan, dan meminta pertolongan untuk ditopang. Itu satu tradisi, dan untuk menjadikannya itu sebagai karpet untuk diinjak, sebagai penghormatan dalam prosesi kerajaan. Jadi dianggap raja.
Tetapi ketika Tuhan datang, tiba-tiba menerbalikkan itu meja, melarang, lalu mengajar mereka, tiba-tiba langsung mereka itu gak suka lagi. Padahal tadi bilang raja. Nah, apa yang perlu dipersiapkan menuju Paskah? Miliki sikap hati yang hanya mengandalkan Tuhan, dan miliki sikap hati yang mengakui Dialah Raja kita, bukan yang lain. Karena kita harus andalkan Tuhan, bukan koneksi, pengalaman, atau mungkin uang saudara. Mari kayak seperti mereka lemparkan pakaian, lemparkan kehendak kita, lemparkan rencana kita di bawah kakinya Tuhan. Saya undang untuk menaikkan dengan itu, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan meminta Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja. Karena tadi ditaruh sebagai penghormatan seperti red carpet. Raja, pastikan Dia tetap Raja di hidup kita. Kalau Tuhan bukan Raja, Paskah tidak akan kita alami. Walaupun kita nonton dramanya, walaupun kita pindah ke ruangan yang besar, walaupun tiba-tiba bisa datang itu wajah-wajah yang mungkin jarang datang, tapi datang. Tetapi mungkin tidak ada pertobatan ketika Tuhan bukan Raja di hidup kita. Sebaliknya mungkin jangan murahan memberi penghormatan kepada pribadi atau sesuatu yang bukan Tuhan, yang mungkin bisa berikan solusi sementara di dunia, tetapi hanya Tuhan yang mampu bebaskan kita dari sumber masalah, yaitu ketidaktaatan, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, dan dosa yang berdampak pada hukuman kekal. Mungkin kita lihat cara Tuhan bukan cara kita. Mungkin kita berharap Raja datang menunggangi kuda, beresin masalah kita pakai perang dan kekerasan, beres. Tetapi kok nggak datang? Kalaupun datang kok bentuknya ya begini ya. Seringkali kita kayak gitu. Kita ngarep, kita doa, kita bilang kok Tuhan nggak jawab. Padahal mungkin jawabannya beda. Tapi kita nggak terima keledai, kita terimanya maunya kuda. Mungkin kita rindu Tuhan lawan musuh kita, bukannya malah menegur dan memurnikan kita. Tapi itulah sosok pembebas Tuhan Yesus yang menegur dan memurnikan baik Allah. Malah izinkan Tuhan jadi Raja saudara, jadi pembebas saudara. Jadi kita mari belajar terima caranya Tuhan. Kadang kita pikir minta Tuhan bebaskan utang kita, mungkin ternyata Tuhan mau bebaskan terlebih dahulu kebiasaan kita belanja berlebihan. Mungkin saudara rindu Tuhan perbaiki sifat suami saudara, tetapi ternyata Tuhan terlebih dahulu mau memulihkan luka kita. Tuhan berikan pembebasan lebih dari sekedar sisi politik, tapi Tuhan mau bebaskan kita dari dosa. Itu baru Paskah sesungguhnya. Dan ketika Tuhan Yesus tegur dan memurnikan kita, mari kita terima dan perbaiki. Jangan tiba-tiba dari bilang Hosana tiba-tiba menjadi salibkan lagi. Ketika Tuhan menegur di bait Allah, mari kita jangan sok atur Tuhan dan kondisikan Tuhan Yesus harus jadi Raja versi kita. Jawaban doa harus versi kita. Solusikan dengan cara dan waktu kita, tetapi biarkan itu menjadi waktunya Tuhan, caranya Tuhan, dan bertindak dengan solusinya Tuhan. Ingat, kita belajar hari ini apa yang perlu dipersiapkan menuju Paskah. Belajar untuk bersihkan diri dari ragi dan hidup bebas dari kuasa dosa. Miliki hati yang lembut, terima teguran dan setia dalam proses pemurnian. Lalu miliki hati seorang murid yang selalu mau diajar. Miliki sikap hati benar-benar mencintai Tuhan. Cari Tuhan karena Dia Tuhan. Cari Tuhannya, cari pribadinya, bukan sekedar cari pertolongannya dan mujizatnya. Dan yang terakhir, miliki sikap hati yang hanya mengandalkan Tuhan. Dan miliki sikap hati yang mengakui Dialah Raja, bukan yang lain yang menjadi Raja.